Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Rosita. Pada video kali ini, mari kita belajar bersama mengenai ekuitas pemegang saham atau stakeholders equity. Pada video kali ini, kita akan berfokus pada pencatatan akuntansi untuk modal saham. Persoalan akuntansi terkait saham ada 5, yaitu saham bernilai nominal, yang kedua, saham tanpa nilai nominal, yang ketiga, saham dikeluarkan disertai sekuritas lain atau lump sum, saham ditukar dengan aset selain kas, dan biaya pengeluaran saham. Yang pertama yaitu saham dengan nilai nominal. Saham dengan nilai nominal dicatat sebesar nilai nominalnya. Untuk selisih antara nilai nominal dengan harga jual saham, jika selisih tersebut lebih atau untung, maka disebut agio saham atau premi. Jika selisih tersebut rugi, maka disebut disagio atau diskon. Contoh, PT Langgeng menjual 500 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar. Saham tersebut dijual dengan harga Rp5.500.000. Pencatatan akuntansinya yaitu kas didebit sebesar Rp5.500.000, modal saham biasa dikredit sebesar 5 juta, agio saham biasa sebesar 500.000 dikredit. Untuk modal saham itu dari 500 lembar saham dikalikan nilai nominalnya yaitu 10.000 jadi 5 juta. Untuk agio saham yaitu selisih antara uang yang kita terima dari hasil penjualan yaitu Rp5.500.000 dikurangi modal saham yaitu 5 juta jadi Rp500.000. Contoh kedua yaitu PT Langgeng menjual 500 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar. Saham tersebut dijual dengan harga Rp4.500.000. Pencatatannya yaitu kas didebit sebesar Rp4.500.000, disagio saham biasa didebit sebesar Rp500.000, dan modal saham biasa dikredit sebesar 5 juta. Untuk disagio saham yaitu selisih antara pendapatan dari penjualan saham yaitu Rp4.500.000 dikurangi 5 juta. Ada selisih kurang sebesar 500 dicatat pada disagio saham di debit. Berikutnya saham tanpa nilai nominal. Saham tanpa nilai nominal dicatat sebesar harga penjualannya. Tujuan dari saham tanpa nilai nominal yaitu menghindari kewajiban kontingen dan kebingungan pencatatan nilai nominal dan harga pasar. Contoh, PT Abadi didirikan dengan 15.000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai pari. Jika 300 lembar saham diterbitkan dengan harga Rp1.000 per saham, maka jurnalnya sebagai berikut. Kas didebit sebesar Rp300.000, saham biasa tanpa nilai nominal dikredit sebesar Rp300.000. Berikutnya contohnya, jika 200 lembar lagi dijual dengan harga Rp1.100 per saham, maka jurnalnya yaitu kas didebit sebesar Rp220.000, saham biasa tanpa nilai nominal dikredit sebesar Rp220.000. Saham diterbitkan disertai ekuitas lain atau lump sum. Saham lump sum dibagi menjadi 2 metode pencatatan, yaitu metode proporsional dan metode inkremental. Metode proporsional, jika nilai pasar diketahui, maka dialokasikan berdasar proporsi masing-masing sekuritas. Contoh, Jaya Corporation mengeluarkan 50 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per lembar dan 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp200 per lembar secara lump sum seharga Rp27.000. Saham biasa memiliki nilai pasar Rp150 per lembar. Saham preferen Rp250 per lembar. Maka jurnalnya yaitu kas didebit sebesar Rp27.000 sesuai harga jual secara lump sum. Kredit ada saham preferen sebesar Rp20.000 dari 100 lembar saham preferen dikalikan nilai nominal Rp200. Saham biasa dikredit sebesar Rp5.000 dari 50 lembar saham biasa dikalikan nilai nominalnya yaitu Rp100. Agio saham preferen dikredit sebesar Rp790. Agio saham biasa dikredit sebesar Rp1.210. Untuk perhitungan agio sebagai berikut.
Saham biasa yaitu 50 lembar, diketahui nilai pasarnya 150. 50 dikali 150 hasilnya yaitu 7.500. Untuk saham preferen 100 lembar, nilai pasarnya yaitu 250 per lembar. 250 kali 100, 25.000. Total nilai pasar saham biasa dan saham preferen yaitu 32.500. Ini maka untuk mencari persentase alokasinya yaitu total nilai pasar saham biasa dibagi nilai pasar wajar untuk keseluruhan. 7.500 dibagi 32.500 dikali 100% hasilnya yaitu 23%. Begitu pula untuk saham preferen 25.000 dibagi 32.500 dikalikan 100 jadinya 77%. Untuk alokasinya yaitu harga penawaran secara lamsam yaitu 27.000, untuk saham biasa alokasi 23%. 23% dari 27.000 yaitu 6.210. Saham preferen 77% jadinya 20.790. Untuk saham biasa modalnya yaitu 5.000, jadi 6.210 dikurangi 5.000, agio sahamnya 1.210. Begitu juga untuk saham preferen. Saham diterbitkan disertai ekuitas lain atau lamsam dengan metode inkremental jika nilai pasar tidak diketahui atau hanya diketahui salah satu sekuritas. Contoh, Jaya Corporation mengeluarkan 50 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per lembar dan 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp200 per lembar secara lamsam seharga Rp28.000. Saham biasa memiliki nilai pasar Rp150 per lembar. Maka jurnalnya yaitu kas didebit sebesar Rp28.000, saham preferen dikredit sebesar Rp20.000, saham biasa Rp5.000 dikredit, agio saham preferen yaitu Rp500 dikredit, agio saham biasa dikredit sebesar 2.500. Untuk perhitungannya yaitu saham biasa sebanyak 50 lembar sudah diketahui nilai pasarnya yaitu 150. 50 lembar dikalikan 150 hasilnya yaitu 7.500. Untuk saham preferen sebanyak 100 lembar belum diketahui nilai pasarnya. Untuk alokasinya harga penawaran 20. Alokasinya untuk saham biasa sesuai nilai pasar yaitu 7.500 dan untuk saham preferen yaitu harga jual secara lamsam 28.000 dikurangi harga saham biasa 7.500 hasilnya yaitu 20.500. Berikutnya saham ditukar dengan aset selain kas. Aktiva non-kas yang diterima dicatat sebesar harga pasar saham yang diterbitkan atau nilai aktiva yang diterima. Contoh, diterbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp100 per lembar ditukar dengan paten. Jika nilai pasar wajar paten belum dapat ditentukan, tapi nilai pasar saham diketahui sebesar Rp1.200.000, maka jurnalnya paten didebit sebesar Rp1.200.000, saham biasa dikredit sebesar 1 juta, dan agio saham biasa dikredit sebesar 200.000. Saham biasa ini dari 10.000 lembar saham dikalikan nilai parinya Rp100. Dan untuk agio saham biasanya ini dari selisih antara nilai pasar saham 1.200.000 yang diakui sebagai nilai perolehan paten dikurangi saham biasa 1 juta hasilnya Rp200. Jika nilai pasar wajar saham belum diketahui, tapi nilai pasar wajar paten ditetapkan sebesar Rp1.300.000, maka jurnalnya yaitu paten didebit sebesar Rp1.300.000, saham biasa dikredit sebesar 1 juta, dan agio saham biasa dikredit sebesar Rp300.000, sesuai selisih antara perolehan paten dengan nilai nominal saham biasa. Jika nilai pasar wajar saham maupun paten belum dapat diketahui, tetapi konsultan independen menetapkan nilai paten Rp1.350.000 dan Dewan Direksi setuju, maka jurnalnya yaitu paten didebit sebesar Rp1.350.000, saham biasa dikredit sebesar 1 juta, dan agio saham dikredit sebesar Rp350.000. Biaya pengeluaran saham.
Biaya-biaya yang harus dilaporkan sebagai pengurang jumlah yang disetor atau kas yang diterima terdiri dari biaya jasa akuntan, biaya percetakan, pajak, dan biaya administrasi. Reakuisisi saham atau penarikan kembali saham yang beredar atau biasa juga disebut saham treasury. Ini memiliki tujuan yang pertama yaitu untuk efisiensi pajak dari transaksi pembagian dividen ke pemegang, untuk meningkatkan EPS dan ROE, untuk memberikan saham ke karyawan guna memenuhi kontrak kompensasi saham atau untuk keperluan merger, untuk mengurangi jumlah pemegang saham, dan untuk stabilitas harga saham di bursa efek. Pencatatan pembelian saham treasury memiliki dua metode, yaitu metode biaya atau cost method dan metode nilai pari atau par value method. Metode biaya atau cost method, saat dibeli dicatat sebesar cost atau harga perolehan. Saat dijual kembali, dicatat sebesar cost. Selisih lebih nilai jual dan cost dikredit pada rekening agio saham treasury atau modal disetor dari saham treasury. Selisih kurang didebet pada rekening agio saham treasury atau modal disetor saham treasury. Contoh, Atlanta Company menerbitkan 10.000 saham biasa nominal Rp100 per lembar. Pada ekuitas tercatat saldo laba sebesar Rp300.000. Pada April 2024, Atlanta membeli kembali 1.000 lembar sahamnya dengan harga Rp200 per lembar saham. Maka jurnalnya yaitu saham treasury didebet sebesar Rp200.000 dan kas dikredit sebesar Rp200.000. Sesuai harga perolehannya yaitu Rp200 per lembar dikalikan 1.000 lembar. Penjualan saham treasury di atas harga pokok. Contoh, pada 1 April 2024, Atlanta membeli kembali 1.000 lembar sahamnya dengan harga Rp200 per lembar saham. Pada 1 Agustus 2024, Atlanta menjual 500 lembar saham treasury tersebut dengan harga Rp250 per lembar, yang sebelumnya diperoleh kembali dengan harga Rp200 per lembar saham. Jurnalnya yaitu kas sebesar Rp125.000, kredit saham treasury sebesar Rp100.000, dan agio saham treasury sebesar Rp25.000. Penjualan saham treasury di bawah harga pokok. Pada 1 Agustus 2024, Atlanta menjual 500 lembar saham treasury tersebut dengan harga Rp150 per lembar, yang sebelumnya diperoleh kembali dengan harga Rp200 per lembar saham. Maka pencatatannya yaitu kas didebet sebesar Rp75.000, modal disetor dari saham treasury didebet sebesar Rp25.000, dan kredit saham treasury sebesar Rp100.000. Yang kedua yaitu metode nilai nominal atau par value method. Saat dibeli, dicatat sebesar nilai nominal dan agio saham didebet proporsional. Selisih lebih nilai beli di atas nilai emisi didebitkan ke rekening laba ditahan. Selisih nilai kurang di bawah nilai emisi dikreditkan ke rekening agio saham treasury. Saat dijual kembali, dicatat sama dengan ketika emisi. Selisih jual di atas nilai nominal dikreditkan ke rekening agio saham. Selisih kurang di bawah nilai nominal didebitkan ke rekening agio saham treasury jika saldo cukup. Jika saldo tidak cukup, maka didebitkan pada rekening laba ditahan. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.